Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Fenisdianingrum, dosen pengantar bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan satu topik perkuliahan, yaitu terkait dengan konsep bisnis online, ragam media yang digunakan, dan juga bisnis startup. Baiklah, untuk perkuliahan kali ini CPMK yang harusnya bisa dikuasai oleh mahasiswa setelah pelajari topik ini adalah mampu memahami tentang definisi bisnis online, kemudian ragam media bisnis online dan peluangnya, kemudian adanya perkembangan bisnis startup. Nah, sebelum kita memaparkan lebih jauh terkait dengan bisnis online itu seperti apa, kemudian macam-macamnya bagaimana, nah itu kita terlebih dahulu mengetahui apa itu yang disebut dengan bisnis online. Nah, bisnis online itu adalah bisnis elektronik, biasanya disebut dengan bisnis elektronik atau e-bisnis, yaitu bisnis yang menggunakan akses internet di dalam operasionalnya. Nah, dalam bisnis online ini teknologi elektronik dan digital itu berfungsi sebagai medium tercapainya proses dan sistem bisnis, yaitu dalam pertukaran barang dan jasa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang konvensional. Dan adanya bisnis online ini di Amerika memberikan dampak yang signifikan, yaitu adanya penggunaan internet di dalam dunia bisnis itu berdampak pada peningkatan penjualan retail yakni sebesar 20% dalam satu tahunnya. Internet di dalam dunia bisnis itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah menghubungkan antara penjual dengan calon customer secara langsung tanpa kemudian harus bertatap muka kemudian mengunjungi lapak dari penjual. Itu seorang calon customer itu langsung bisa berinteraksi dengan penjual dengan adanya media internet atau kemudian dengan adanya bisnis online, sehingga tidak perlu bersusah payah untuk kemudian datang ke Solo misalnya untuk membeli batik, tapi cukup dengan membuka marketplace atau kemudian media sosial yang digunakan oleh penjual untuk berjualan, maka itu seorang calon customer itu langsung bisa kemudian melakukan pembelian. Yang kedua, fungsi internet dalam dunia bisnis adalah menghubungkan antara retail dengan supplier secara langsung, yaitu kemudian berdampak pada pemangkasan biaya dan adanya kenaikan keuntungan yang bisa didapatkan. Kenapa demikian? Karena ketika kita bicara tentang bisnis secara online itu tidak perlu ada tangan kedua, tangan ketiga, di mana itu menjadi rantai yang memperpanjang terhubungnya antara penjual atau supplier dengan konsumen, sehingga nantinya penjual yang dia berhubungan langsung dengan calon customer itu akan mendapatkan biaya-biaya yang lebih dari tangan kedua maupun ketiga, sehingga keuntungan yang didapatkan lebih sedikit. Berbeda ketika seorang penjual atau retail yang berhubungan dengan konsumen itu langsung mendapatkan barangnya dari supplier, maka itu keuntungan yang didapatkan itu bisa lebih banyak, seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah media penting untuk menginformasikan produk. Adanya bisnis online ini bisa menjadi semacam katalog begitu ya bagi penjual untuk bisa kemudian dilihat langsung oleh customernya, karena dengan adanya media bisnis online itu barang-barang yang dijual oleh retail atau kemudian penjual itu bisa langsung dimasukkan ke dalam media bisnis online tersebut, seperti itu, sehingga pembeli langsung bisa melihat dari katalog yang ada. Fungsi yang keempat adalah dengan adanya bisnis online itu akan memperluas cakupan atau jangkauan target market tanpa batas, tanpa melihat batas geografis. Dimanapun ketika seseorang calon pembeli itu bisa mengakses adanya media online yang dimiliki oleh penjual, maka dengan secara mudah pembeli itu bisa langsung terkoneksi dengan penjualnya, seperti itu. Tetapi adanya fungsi internet itu juga yang demikian banyak juga memunculkan kelemahan-kelemahan Ada 2 kelemahan yang dimiliki oleh internet di dalam penggunaannya untuk dunia bisnis. Yang pertama adalah adanya problem keamanan atau privasi data. Kemudian yang kedua adalah adanya penipuan online. Sudah banyak kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat yang kemudian mereka mengalami efek atau dampak negatif adanya bisnis online ini. Penipuan online, kemudian kemudian adanya hack dari
nomor-nomor handphone atau kemudian kontak WA. Nah, itu menjadi salah satu problem begitu ya, dimana itu privacy ataupun kemudian keamanan data dan juga adanya penipuan online itu bisa terjadi. Selanjutnya, kaitan dengan kapabilitas dan manfaat e-bisnis, ada 5 hal begitu ya yang kemudian bisa dimiliki oleh e-bisnis. Yang pertama adalah adanya jangkauan yang global, kemudian yang kedua adalah personalisasi, yang ketiga adalah interaktivitas, yang keempat adalah pemasaran tepat waktu dan terintegrasi, dan yang kelima adalah penghematan biaya. Kemudian adanya platform e-bisnis ini terdapat beragam gitu ya, tapi di sini saya klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah basisnya website, kemudian yang kedua adalah basisnya sosial media, dan yang ketiga adalah basisnya adalah marketplace. Dimana masing-masing platform ini memiliki kelemahan maupun keunggulannya masing-masing begitu ya, seperti itu. Kalau kemudian kita melihat website, tentunya website ini bagi seorang pemula begitu yang dia tidak menguasai dunia IT ini menjadi effort yang besar gitu ya, bagaimana kemudian bisa membuat website sendiri. Tapi kalaupun memang ini ya tidak memiliki kapabilitas di dalam hal tersebut, maka kita bisa menggunakan jasa pihak penyedia website bisnis gitu ya, atau kemudian sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat website bisnis sendiri. Kemudian yang kedua adalah sosial media, di mana sosial media ini banyak ragamnya, dari mulai Facebook, TikTok, kemudian Twitter, ada Instagram, dan tentunya juga WA begitu ya. Ini sangat potensial sekali untuk kemudian digunakan sebagai sarana dalam berbisnis secara online. Kemudian yang ketiga adalah marketplace-nya. Di Indonesia sendiri sudah banyak ya tumbuh subur beragam marketplace yang itu kita tinggal memilih mau yang mana untuk kemudian digunakan sesuai dengan kenyamanan dari kita. Tentunya masing-masing marketplace itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri begitu ya, dimana kemudian tergantung dari tadi kenyamanan kita untuk menggunakan, dan juga mungkin calon customer kita atau target market kita lebih banyak menggunakan yang mana. Nah, kita bisa memilih platform tersebut. Kalau kemudian kita mampu untuk bisa memakainya semua begitu, tidak masalah gitu, kita gunakan semua marketplace yang ada untuk sarana kita dalam melakukan bisnis online. Kemudian macam bisnis online itu ada 2. Yang pertama adalah B2C dan yang kedua adalah B2B. Dimana B2C ini adalah bisnis to consumer, jadi penyedia produk atau kemudian produsen atau supplier itu bisa berinteraksi langsung dengan konsumennya begitu. Nah, itu adalah dari jenis bisnis B2C ini. Jadi barang itu dimaksudkan untuk kemudian langsung bisa dibeli oleh konsumen begitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalau B2B adalah bisnis to bisnis, di mana di sini penyedia produk, barang maupun jasa itu memberikan atau menjual barangnya atau jasanya itu kepada peritel atau kemudian orang yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan customer. Jadi barang itu tidak langsung disampaikan pada tangan customer, tapi disampaikan kepada tangan penjual yang dia nantinya akan menjualkan produknya itu ke tangan konsumen. Seperti itu. Nah, keuntungan adanya e-bisnis di dalam dunia ini ya, dalam B2C atau bisnis to consumer adalah 3 hal. Yang pertama adalah kemudahan, di mana di sini seorang konsumen gitu ya bisa mudah untuk berbelanja kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua adalah harganya lebih murah. Karena apa? Karena di sini seorang penjual itu tidak perlu ini ya melakukan sewa toko atau kemudian membeli gedung begitu ya untuk kemudian berjualan atau melaksanakan ini bisnisnya begitu. Tapi atau kemudian seseorang bisa langsung produksi dalam jumlah massal. Nah, itu kan kemudian bisa memangkas biaya-biaya yang itu nantinya bagi konsumen itu, bagi customer itu kemudian mereka bisa merasakan dampaknya adalah harga barang yang dijual yang akan mereka beli itu menjadi lebih murah. Kemudian yang ketiga adalah personalisasi, di mana di sini seorang penjual bisa memberikan yang terbaik bagi konsumennya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu adalah keuntungan dari e-bisnis B2C. Saya ambilkan data dari Hotsuite di tahun 2019, maka social platform terbesar yang digunakan di dunia itu ada 3 peringkat teratas. Yang pertama adalah Facebook, kemudian yang kedua adalah YouTube, dan yang ketiga adalah WhatsApp. Nah, ini kita sudah familiar sekali ya dengan beragam media ini. Nah, kalau bisa sebisa mungkin kita sebagai calon pebisnis online seperti itu, maka kita menggunakan ketiga media tersebut.
Kemudian secara peta kita bisa melihat begitu ya, bahwa di situ warna hijau itu adalah menyimbolkan WhatsApp, kemudian yang biru itu adalah menyimbolkan Facebook, dan juga yang merah itu menyimbolkan WeChat, yang biru muda itu Telegram. Kita lihat peta di Indonesia itu warnanya adalah hijau. Itu berarti menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu dominan untuk menggunakan WhatsApp. Nah, kita sebagai calon bisnis online jangan lupa untuk kemudian kita manfaatkan WhatsApp ini sebagai sarana untuk kita berbisnis. Oke, kemudian dilihat dari penetrasi pengguna internet di Indonesia begitu ya, bahwa ternyata berdasarkan survei APJI di tahun 2019 gitu ya sampai 2020, pengguna internet di Indonesia itu sudah cukup besar begitu ya. Ada persentase 73,7% itu masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan internet. Nah, ini sudah mengalami kenaikan begitu ya jumlahnya dibandingkan di tahun 2018, di mana pengguna internet di tahun 2018 itu adalah sebesar 64,8%. Adanya kenaikan pengguna internet ini tentu menjadi peluang besar begitu bagi seorang pengusaha atau pebisnis online untuk kemudian bisa memanfaatkan internet gitu untuk memasarkan produknya. Karena ini ya tadi, masyarakat di Indonesia itu sudah banyak yang melek teknologi internet, apalagi dengan adanya pandemi begitu ya kemudian datang, dan semua aspek kehidupan itu mau nggak mau ini ya perlu atau kemudian membutuhkan adanya koneksi internet. Nah, di sini bisa menjadi peluang bagi pengusaha online untuk bisa memasarkan produknya secara lebih luas. Selanjutnya, kemudian ketika kita melihat kontribusi pengguna internet di Indonesia begitu ya, kita bisa melihat bahwa ternyata Pulau Jawa masih memberikan kontribusi yang besar, yakni senilai 55,7% dari total keseluruhan pengguna internet di Indonesia. Dengan bisnis startup begitu ya, bisnis startup ini juga sering kita dengar begitu di telinga kita, dan itu sudah tidak asing lagi bagi kita, dimana di sini sebenarnya bisnis startup itu apa sih? Nah, kalau dilihat dari definisinya gitu ya, sebenarnya startup itu adalah rintisan, jadi bisnis rintisan. Ketika kita misalnya punya usaha baru 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nah itu adalah sebenarnya bisnis awalan gitu ya, masih rintisan. Tapi konteksnya di sini bisnis startup yang dimaksud kebanyakan orang itu adalah tidak hanya sekedar bisnis yang baru berdiri dalam waktu yang singkat begitu ya, tetapi di sini bisnis startup itu adalah bisnis yang menggunakan IT begitu dalam operasionalnya, dimana dengan adanya pemanfaatan IT atau internet ini secara maksimal itu bisa membuat perusahaan atau bisnis tersebut berkembang dalam waktu yang singkat begitu. Kalau kita bisa melihat contohnya ya, untuk bisnis startup itu ada Gojek, atau kemudian ada Grab, ada marketplace, beragam marketplace yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah contoh-contoh bisnis startup. Nah, itu adalah bisnis yang tidak didirikan dalam jangka waktu yang lama, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, bukan. Itu adalah bisnis yang mungkin baru muncul di 5 tahun terakhir, tetapi dalam waktu yang singkat, 5 tahun tersebut, bisnis tersebut bisa kemudian berkembang secara besar, karena memang di sini mereka menggunakan IT atau kemudian teknologi informasi secara optimal, sehingga nilai valuasi perusahaan tersebut bisa kemudian bertumbuh secara besar dalam waktu yang singkat. Nah, itu adalah bisnis startup. Nah, bisnis startup di Indonesia sendiri itu mayoritas adalah bisnis-bisnis yang bergerak di bidang game, kemudian ada marketplace dan juga penyedia informasi. Nah, itu adalah contoh-contoh bisnis startup yang ada di Indonesia. Kemudian secara kategori berdasarkan nilai valuasi perusahaannya itu ada 6 level. Ada 6 level dari bisnis startup ini. Yang pertama adalah level cockroach, di mana perusahaan ini memang masih rintisan begitu ya, dan nilai valuasinya itu masih sedikit atau masih kecil, tidak disebutkan berapa begitu ya nilai rupiahnya. Tapi kemudian yang kedua itu adalah ponis gitu, level ponis, di mana perusahaan ini sudah memiliki nilai valuasi sampai 10 juta US dollar atau berkisar 140 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga adalah centaurs, di mana bisnis startup yang ini itu adalah perusahaan yang memiliki nilai valuasi sebesar 100 juta US dollar atau kemudian 1,4 triliun rupiah. Kemudian yang keempat adalah unicorn, itu adalah perusahaan perintis yang valuasinya mampu menembus 1 miliar US dollar atau setara dengan 14,1 triliun. Yang kelima itu adalah decacorn, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki nilai valuasi sampai 10 miliar US dollar. Kemudian yang paling tinggi itu adalah hectacorn, di mana hectacorn ini memiliki nilai valuasi yaitu sebesar 100 miliar US dollar
atau setara dengan 1.400 triliun rupiah. Nah, itu adalah level dari perusahaan atau bisnis startup. Nah, kemudian kalau melihat contohnya gitu ya, untuk di Indonesia misalnya untuk perusahaan unicorn itu adalah contohnya ada di perusahaan Gojek, kemudian di Tokopedia, kemudian Traveloka dan Bukalapak. Kemudian untuk yang levelnya dekakorn itu ada kemudian Grab, ada SpaceX, Dropbox, kemudian Airbnb dan Xiaomi. Dan yang paling tinggi itu adalah hektakorn, itu adalah terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sudah sangat familiar bagi kita gitu ya. Ada Facebook, kemudian ada Microsoft, kemudian ada Google, dan juga ada Apple. Nah, itu adalah contoh-contoh perusahaan yang menempati valuasi-valuasi tertentu yang ada di kategori valuasi perusahaan startup. Demikian apa yang bisa saya sampaikan materi kita terkait dengan bisnis online gitu ya, dan beragam media atau platform yang digunakan. Semoga bisa menjadi wawasan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.